Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Dan sekali lagi, selamat datang di Puri Tirta ya. Hari ini kita akan kembali membahas mengenai keselamatan ya. Dan hari ini saya akan membahas pendapat beberapa orang yang mengatakan bahwa keselamatan dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach itu belum final ya. Jadi mungkin mereka lupa ya pada waktu disalib Tuhan Yeshua HaMashiach sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa Yahweh, dia berkata tetelestai ya, atau sudah lunas terbayar. Tetapi masih ada orang-orang yang mengatakan enggak Pak, keselamatan itu belum final. Nah, itu adalah suatu sekte dari kekristenan atau bidat dari kekristenan yang menyatakan bahwa pemberian keselamatan, penebusan Tuhan Yeshua HaMashiach di kayu salib itu baru DP-nya saja atau baru angsuran pertama saja. Nah rekan-rekan, saya mau kasih tahu dulu bahwa pendapat ini secara teologis itu bodoh sekali. Jadi ibaratnya kayak saya nggak punya mobil, tetapi ada orang yang tiba-tiba memberikan saya mobil misalnya ya, karena saya butuh untuk pelayanan keluar kota terus ya, dan banyak barang yang harus saya bawa, terutama kalau saya melakukan liputan ya, harus bawa kamera, lampu-lampu dan segala macam. Saya nggak sanggup beli mobil karena saya nggak punya income yang cukup untuk saya bisa beli mobil tunai ataupun kredit. Nah, suatu hari ada orang yang membelikan saya mobil gitu ya. Saya pikir begitu. Jadi saya terima mobilnya dengan penuh sukacita karena akan membantu pelayanan saya. Tetapi ternyata bulan depannya saya ditagih untuk bayar cicilan kedua. Ternyata orang itu baru bayarin angsuran pertama saja atau DP-nya doang. Sementara angsurannya harus saya yang bayar. Nah, rekan-rekan, keselamatan juga sama. Itu adalah sesuatu yang sangat mahal, yang manusia nggak akan pernah bisa capai sendiri. Nggak bisa dengan upaya kita, nggak bisa dengan kebaikan kita, dengan amal kita, nggak bisa ya. Walaupun ada bonansa atau bonansa ya. Bonansa itu misalnya kalau Anda berbuat baik pada hari-hari tertentu, maka pahalanya 10 kali lipat, 20 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, itu bonansa. Tetapi teman-teman, cukup dengan pekerjaan kita doang itu nggak mungkin kita bisa memperoleh keselamatan ya. Firman Tuhan berkata bahwa harganya terlalu mahal. Oleh karena itu kalau kita diselamatkan, itu adalah karena karya penebusan Tuhan Yeshua HaMashiach. Ini adalah suatu kasih karunia, bukan karena kerja kita. Firman Tuhan tegas berkata keselamatan itu bukan karena kerja kita, tapi karena kasih karunia. Itu pemberian cuma-cuma daripada Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Jadi rekan-rekan, ibaratnya kayak mobil tadi, itu konsep yang bodoh. Kalau kita mendapatkan pemberian keselamatan, tapi ternyata itu baru DP atau baru cicilan pertama ya. Yang firman Tuhan katakan adalah bahwa penebusan Tuhan Yeshua HaMashiach itu sekali untuk selama-lamanya. Artinya apa? Kita diampuninya itu udah lunas, terbayar ya. Nggak perlu kita cicil lagi. Karena apa? Karena Tuhan tahu kita nggak akan sanggup untuk membeli keselamatan walaupun dicicil ya rekan-rekan ya. Walaupun dicicil. Jadi yang namanya keselamatan itu adalah pemberian, bukan kerja kita. Dalam firman Tuhan nggak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah DP ya, atau cicilan pertama aja. Nggak ada. Tapi dikatakan bahwa sudah selesai. Tuhan Yeshua HaMashiach sudah mendamaikan kita ya. Jadi udah selesai, kita diampuni sepenuhnya, bukan sebagian tapi sepenuhnya ya rekan-rekan. Baik, jadi kita pastikan dulu, kita bikin dulu fondasinya bahwa keselamatan daripada Tuhan Yeshua HaMashiach sifatnya itu adalah lunas ya. Sifatnya adalah permanen, sifatnya bukan DP yang harus kita bayar juga dengan kerja kita, tetapi pemberian daripada Tuhan Yeshua HaMashiach lunas sekali untuk selama-lamanya. Dan gak ada satupun yang bisa mengambil keselamatan itu atau mengambil kita dari tangan Bapa Yahweh ya. Gak ada satupun rekan-rekan yang bisa mengambil kita dari dia. Jadi kalau kita ini udah miliknya Tuhan, kita udah diselamatkan, dibeli dengan darah Yeshua HaMashiach, tidak ada yang bisa mengambil kita dari tangan Bapa Yahweh. Kita adalah milik Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach.
total karena kita sudah dibeli dengan lunas ya teman-teman. Jadi nggak ada darah babi atau darah apapun juga yang bisa membatalkan keselamatan. Karena keselamatan kita itu sudah lunas terbayar. Kita sudah milik Bapak Yahweh ya. Jadi keselamatan kita adalah sebuah jaminan, bukan semoga ya. Dan nggak ada yang namanya itu apa ya? Kalau kontrak hukum tuh kadang-kala ada kontrak-kontrak yang apa ya, yang tipis-tipis tulisannya gitu ya, atau jebakan-jebakan. Nggak seperti itu ya. Kita diberi lunas, kita sudah milik Tuhan Yeshua HaMashiach, milik Bapak Yahweh secara sah dan meyakinkan, lunas dibayar. Belum masih dicicil, tapi udah lunas terbayar. Oke rekan-rekan. Jadi sekarang saya mau bacakan dari surat 2 Korintus 5 ayat 17 sampai ayat yang ke 21. Oke, ayat 17 saya mulai. Jadi, jika seorang ada dalam HaMashiach, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. Ya, jadi kita adalah ciptaan baru ya. Ciptaan baru, bukan yang lama di-upgrade. Kalau ciptaan baru artinya apa? Kita nggak kembali lagi ke ciptaan yang lama ya, karena kita bukan yang lama di-upgrade. Kita ini memang udah ciptaan baru ya. Ayat 18. Dan segala sesuatu berasal dari Elohim melalui Yeshua HaMashiach, telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah memberikan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Seperti halnya Elohim ada dalam HaMashiach ketika ia mendamaikan dunia dengan dirinya, maka tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka kepada mereka, dan dengan menempatkan firman pendamaian itu dalam kami. Selanjutnya kamilah utusan-utusan demi HaMashiach. Sekiranya mungkin Elohim menasihati melalui kami meminta demi HaMashiach, hendaklah kamu didamaikan dengan Elohim ya. Terimalah keselamatan daripada Tuhan, itu maksudnya. Sebab dia yang tidak mengenal dosa, Yeshua HaMashiach nggak mengenal dosa, demi kita, seolah dia telah berbuat dosa, seolah doang ya, dia telah berbuat dosa, supaya kita dapat menjadi yang benar bagi Elohim di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi dia yang nggak berdosa dibuat seperti seolah-olah dia yang berdosa, supaya kita menjadi benar oleh karena perbuatannya ya. Dia dibuat dosa sehingga kita yang berdosa menjadi benar ya. Jadi rekan-rekan, ini adalah jaminan daripada Tuhan bahwa pada waktu kita telah menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita berubah, bertukar posisi. Pada waktu penyalipan, Yeshua itu benar, kita yang salah. Tapi dia dibuat menjadi salah supaya kita benar. Jadi ini adalah suatu karunia daripada Tuhan ya. Dan saya hari ini sebagai pembawa firman Tuhan, pembawa Injil, saya berkata, Anda lupain dan hiraukan orang-orang yang berkata kalau Anda masih wajib berbuat sesuatu untuk menerima keselamatan. Enggak. Karena keselamatan dari Tuhan Yeshua HaMashiach sudah berlaku final, sudah selesai. Makanya di kayu salib dia berkata apa? Tetelestai, yang artinya apa? Sudah lunas terbayar ya. Jadi Anda itu sudah miliknya Bapak Yahweh, dan gak ada yang bisa mengambil Anda dari tangan Bapak Yahweh ya. Itu sendiri, itu Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Saya akan bacakan dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat ke-28 ke-29. Saya akan bacakan, kita persimak baik-baik. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka sekali-sekali tidak akan binasa sampai selamanya. Jadi murid-muridnya Yeshua HaMashiach gak akan binasa sampai selamanya. Jadi bukan masalah percobaan ya. Jadi ada hamba Tuhan yang berkata keselamatan kita itu kata mereka cuma masa percobaan. Dilihat dulu ya. Kalau mereka masih berdosa, ya keselamatannya hilang ya. Enggak seperti itu. Tuhan Yesus berkata, mereka sekali-kali tidak akan binasa sampai selamanya, dan tidak ada seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Itu kata Tuhan Yesus. Bapakku yang telah memberikannya kepadaku lebih besar daripada segalanya, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Jadi saya dan Anda gak akan ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapak Yahweh. Karena apa? Karena kita aman tangan Bapak Yahweh, gak ada yang bisa merebut kita. Nah teman-teman, banyak yang berkata, oh kalau kita berbuat dosa lagi gimana dong kak? Kalau kita berbuat dosa lagi gimana dong kak? Hilang dong keselamatan kita, masa untuk diselamatkan berbuat dosa lagi? Teman-teman, keselamatan daripada Tuhan Yeshua HaMashiach itu sifatnya final dan kekal. Udah selesai.
Dia sendiri berkata, tetelestai, sudah selesai. Karya penebusan sudah selesai. Yang belum kelar itu karakter gua sama karakter lu, itu yang belum kelar. Masih ada suka nyinyir, masih ada yang suka ngejek, masih ada yang suka berbuat hal yang macam-macam. Ya, kalau kita berbuat dosa seperti itu bukan berarti penebusannya belum final. Ya, karakter lu yang belum final, karakter gua yang masih jelek, ya, itu masalahnya. Jadi kalau kita berdosa itu bukan karena penebusan Tuhan Yesus belum final, bukan. Tapi karena karakter kita yang belum final. Kita lagi dibentuk, ya. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan, Wahyu 3:19 berkata apa? Barang siapa ku kasih, Anda dikasih oleh Bapa Yahweh loh. Ya, firman Tuhan berkata, Wahyu 3:19, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah, ya. Nah, jadi orang-orang yang udah terima keselamatan, udah terima kasih karunia Tuhan, itu kalau berbuat salah, berbuat dosa, itu gak kehilangan keselamatan, gak langsung dipecat masuk neraka. Tetapi apa yang ditulis di sini, sebagai Bapa Yahweh akan apa? Ya, akan menegur dan menghajar, ya. Jadi rekan-rekan, sebagai anak-anaknya Tuhan, ya, kita ini bukan cuma diadopsi loh, beda. Kita ini dilahirkan kembali, ciptaan baru. Artinya apa? Kita ini dibuat oleh Bapa Yahweh menjadi anak-anaknya Tuhan. Bukan anak pungut loh, tapi lahir kembali. Artinya apa lahir baru? Artinya kita adalah anak-anak kandung. Kita nggak dianggap sebagai anak pungut, ya. Kita ini anak-anak kandung dianggapnya. Walaupun betul kita ini anak yang dibeli, ya, tapi kita ini dianggap sebagai anak-anak kandung. Kalau anak kandung Anda berbuat salah kepada Anda, apakah Anda akan usir dia keluar dari rumah? Keluar dari rumah! Kamu udah salah papi. Kayak gitu? No. Anda akan ngajar anak Anda. Anda akan tegur dia. Nggak bisa tegur, dihajar. Kenapa? Karena dia anakmu. Anakmu kalau berbuat salah nggak ada usir, nggak langsung ada coret dari surat wasiat, ya. Kalau saya punya anak, lalu anak saya salah sama saya nggak akan langsung bilang, oke, mulai sekarang nama lu bukan lagi Wiguno, ya, ganti nama. Jadi apa? Ya lu pilih nama tetangga atau nama siapa. Nggak gitu, ya. Anak saya walaupun salah tetap namanya Wiguno. Karena apa? Karena dia tetap anak saya. Demikian pula dengan Bapak Yahweh. Waktu Anda yang udah ditebus berbuat dosa, dia nggak ngusir Anda, ya. He will not disown you, teman-teman. Kalau Anda berbuat dosa, maka dia akan menegur Anda, bahkan akan menghajar Anda. Karena apa? Karena Anda, firman Tuhan berkata, Anda tuh anak-anak kesayangan, bukan anak gampang. Kalau anak gampang ya udah dismiss aja. Dia salah nih, dismiss aja udah, nggak jadi anak lagi. Enggak, Anda itu anak kesayangan, bukan anak gampang. Jadi teman-teman, kalau Anda berbuat salah, ingat, ya, Anda akan ditegur, Anda akan dihajar, tapi Anda nggak akan di-disown, Anda nggak akan dipecat, ya. Karena Bapak Yahweh berkata apa? Anda ini anak-anak kesayangan, Anda nggak akan diusir, tapi Anda akan dihajar. Karena yang belum final itu karakter kita, bukan karya penebusan Tuhan Yesus. Yang belum final itu karakterku, karaktermu. Itu aja yang dibenerin, ya. Itu yang akan diberi oleh Bapak Yahweh. Makanya dia akan menegur, dia akan menghajar kita. Supaya apa? Kita menjadi orang yang diperbarui, disempurnakan dari hari ke hari, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Tadinya kita segitu doang, tapi kita di-upgrade sama Tuhan, ya, dalam karakter kita loh, ya. Kita akan diangkat karakter kita, ya. Karakter kita akan di-upgrade sehingga apa, teman-teman? Kita berubah jadi manusia baru yang akhirnya sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan buat hidup kita. Ya rekan-rekan, Anda jangan khawatir, jangan pernah Anda ragu-ragu akan keselamatan daripada Tuhan Yesus HaMashiach. Itu yang pengen setan rasakan dalam hidup Anda, dalam hati Anda. Anda nggak akan yakin, nggak akan punya keteguhan dalam iman kalau Anda sudah diselamatkan. Ya, jangan Anda pegang firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, bukan kerja Anda. Nggak mungkin Anda diselamatkannya karena kasih karunia, tapi mempertahankannya harus pakai kerja Anda. Nggak mungkin, ya, karena keselamatan tidak akan pernah hasil dari kerja kita, ya. Itu adalah murni pemberian Tuhan, ya. Jadi rekan-rekan, kalau Anda adalah ciptaan baru, contoh yang baik misalnya gitu, ya, kita udah bukan lagi babi, kita nggak lagi suka kubangan. Nah, kalau ada babi yang diubahkan
diubahkan menjadi ikan, maka dia akan cari air segar untuk dia berenang. Betul ya rekan-rekan ya? Kalau ada ikan ya yang sukanya kubangan, ya dia babi mungkin ya. Demikian juga dengan kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yeshua HaMashiach. Kalau kita sudah ditebusnya, kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yeshua HaMashiach, maka kita nggak lagi enjoy hidup dalam dosa. Makanya kalau kita terjatuh dalam dosa, kita terjatuh. Yang kita rasakan adalah apa? Kita merasa nggak enak. Kok gue dosa lagi? Ya, ada rasa yang membuat kita merasa nggak enak. Itu normal, ya, normal. Karena nature Anda sudah berubah. Anda ciptaan baru. Anda bukan lagi manusia-manusia kedagingan yang suka berbuat dosa. Jadi kalau Anda terjatuh dalam dosa, Anda kerasa nggak enak. Itu bagus. Daripada orang dosa lalu enjoy, itu yang nggak bagus ya. Jadi kalau Anda terjatuh dalam dosa lalu Anda merasa nggak enak, merasa bersalah, itu bagus. Itu justru tanda kalau keselamatan Anda belum gugur, ya. Karena Anda masih merasa nggak enak. Anda ibaratnya ikan yang masuk kubangan. Anda nggak suka, Anda pengen balik ke dalam air segar, ya. Itulah teman-teman tanda. Jadi kalau Anda terjatuh dalam dosa, itu nggak apa-apa, karena Anda merasa nggak enak. Karena orang-orang rohani akan mencari hidup kudus. Jadi Anda merasa nggak enak. Ini bukan tempat gua nggak cocok nih. Kok nggak enak rasanya berbuat dosa ya? Nah itulah. Jadi kalau Anda merasa nggak enak waktu setelah berbuat dosa, itu bagus. Tanda kalau Anda masih selamat ya. Kalau Anda berbuat dosa lalu Anda enjoy, hati-hati. Itu tanda itu. Mungkin Anda udah mulai menjauh ya. Jadi kalau hari ini Anda merasa bersalah setelah berbuat dosa, bahkan kalau Anda dengar firman Tuhan ini dan Anda merasa nggak enak, bagus. Ya, Anda tinggal datang kembali kepada Bapa Yahweh, datang kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, sebutkan atau confess ya, Anda akui dosa-dosa Anda, maka Anda udah oke lagi, karena Anda ini anaknya Bapa Yahweh oleh karena penebusan Tuhan Yeshua HaMashiach. Jadi kalau Anda berbuat dosa, tenang ya, tenang bukan karena enjoy, tenang karena apa? Dengar ya teman-teman ya. Ibrani 10 ayat 26 berkata, karena apabila kita berbuat dosa dengan sengaja, maka padahal kita telah menerima pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban yang tersisa untuk dosa-dosa itu. Maka jangan berbuat dosa dengan sengaja. Tetapi apakah kita kalau kita jatuh dalam dosa, kita berbuat dosa dengan sengaja? Tentu enggak ya. Kebanyakan berbuat dosa karena apa? Karena panik ya, karena nggak sadar, karena ya nggak ada yang berbuat dengan sengaja ya. Dengan sengaja itu artinya gue bercila deh, lu mau apa Tuhan? Itu yang dengan sengaja ya, nantangin Tuhan. Tapi kalau kita sebagian besar dari kita berbuat dosa itu bukan dengan sengaja ya rekan-rekan ya. Oke. Nah berikutnya 1 Yohanes 2 ayat yang pertama ya. Di Tuhan begini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita punya seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yeshua HaMashiach yang adil ya. Oke rekan-rekan, jadi dalam surat 1 Yohanes itu dikatakan, ini saya tulis gini bukan supaya lo berbuat dosa, bukan. Tapi ngasih tahu aja, kalau sampai kita berbuat dosa lagi, kita punya pengantara ya, antara kita dengan Bapa Yahweh, yaitu siapa? Yeshua HaMashiach ya. Jadi Bapa Yahweh akan melihat kepada Yeshua lalu mengampuni kita ya. Itu dialah pengantara satu-satunya. Karena memang hanya ada satu pengantara antara Tuhan dan manusia, yaitu siapa? Bukan ibu ini, ibu itu, bukan nabi ini, nabi itu, no ya. Tetapi satu pengantara antara manusia dengan Tuhan, yaitu manusia Yeshua HaMashiach. Dialah pengantara antara kita dengan Bapa Surgawi. Oke. Jadi teman-teman, surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, karena itu sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada dalam Yeshua HaMashiach. Sebab hukum Roh Elohim yang membuat kita hidup bersatu dengan HaMashiach Yeshua sudah membebaskan saya dari hukum yang menyebabkan dosa dan kematian ya. Jadi buat saya dan Anda, nggak ada lagi kita yang ada dalam HaMashiach Yeshua, nggak ada lagi penghukuman ya, tidak ada lagi penghukuman, karena kita sudah tebus oleh Tuhan Yeshua HaMashiach yang membebaskan kita daripada hukum yang menyebabkan dosa dan kematian. Oke rekan-rekan, jadi hari ini pesan saya adalah kita lupakan dan jangan dengarkan orang-orang yang berkata kalau penebusan dari Yeshua HaMashiach itu tidak kekal ya, makan babi neraka ya.
lalu kita dosa ini neraka, dosa itu neraka. Enggak teman-teman. Tetapi kita yang ditebus oleh Tuhan Yesus HaMasyiah, sekarang kita punya kemampuan supranatural untuk berubah dari orang-orang yang tidak peduli akan firman Tuhan menjadi orang-orang yang bertekun berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Bukan biar selamat, tapi justru karena sudah selamat, kita sekarang punya kemampuan untuk bisa melakukan firman Tuhan, menjauhi apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Justru karena kita sudah selamat ya. Bukan biar selamat, tapi karena udah selamat, kita bisa melakukan apa yang perlu kita lakukan dalam nama Yesus HaMasyiah. Sekian pesan dari saya pada hari ini. Saya percaya kita semakin dikuatkan dalam iman kita akan keselamatan kita dalam nama Yesus HaMasyiah. Haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.